Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan hari dan kehidupan kita sekalian. Biar kita serahkan segenap hidup kita untuk kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan lewat firman-Nya untuk mengubahkan, membaharui, menyempurnakan kehidupan kita sekalian. Sebagai pujian terakhir, kita menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 185, Mujizat Terjadi. Nyanyian rohani nomor 185. Kita nyanyikan pujian ini dengan kita sama-sama bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Lagi dari atas, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan. Sampai sungguh-sungguh kita merasakan kasih dan kuasa Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan kita sekalian. Kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tempat ini curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita mengangkat tangan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Teristimewa mujizat keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai menjadi sempurna seperti Tuhan. Kami banyak cacat celah, kekurangan-kekurangan kami. Kami membutuhkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman yang mampu melakukan mujizat-mujizat di tengah kami Tuhan. Firman yang mampu mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Nyatakanlah firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu adalah jawaban atas hidup kami Tuhan. Dan urapilah pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung radio, video, internet,
kaset VCD dimanapun berada. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga nyata pagi ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan menjamah kami semua Tuhan. Mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami Tuhan. Kami bisa mengangkat tangan, menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga, masa depan kami Tuhan. Setiap detak jantung kami hanya dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih kami bertemu Tuhan, kami mengalami jamahan tangan Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kebenaran sendiri kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada-Mu Tuhan, memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran firman yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan doa, dana, keikutsertaan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kebaktian kunjungan di Medan yang sudah Tuhan berkati, yang sudah Tuhan tolong semuanya. Masih ada tempat-tempat yang harus dikunjungi, yang terdekat bulan Juli yang akan datang, itulah di Ciawi. Biarlah kita mohon kemurahan Tuhan, tetap didoakan, dan jika saudara digerakkan untuk ikut serta, harap mengatur diri, mungkin cuti dan lain-lain, ya ke Ciawi bisa ditempuh dengan bus, dengan kereta api ataupun dengan pesawat, ya. Bisa dipersiapkan, biarlah Tuhan yang memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Ya, kita akan lanjut di dalam Matius pasal 25, Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Masih kita baca Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Baca ayat 1 dan 13 lebih dulu. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Tetapi ia, ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan. Ya, jadi dari dua ayat ini aku dapat disimpulkan gereja Tuhan atau gadis-gadis harus selalu siap sedia, ya, harus selalu berjaga-jaga, siap sedia, supaya dapat menyongsong kedatangan Yesus kedua kali sebagai mempelai laki-laki surga, raja segala raja. Ya, saya ulangi, gereja Tuhan atau gadis-gadis harus selalu berjaga-jaga, siap sedia supaya dapat menyongsong kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai mempelai laki-laki surga, sebagai raja segala raja. Jadi Yesus sudah datang pertama kali 2000 tahun yang lalu sebagai juru selamat, mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi Yesus akan datang kembali kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai laki-laki surga. Kita harus siap sedia untuk menyongsong dia. Apa yang harus dipersiapkan? Yaitu pelita harus tetap menyala. Pelita harus tetap menyala. Syaratnya supaya pelita menyala, syaratnya
Yang pertama ayat 5 sampai 7. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang. Ayat yang ke-6 dibaca. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Inilah saudaraku. Jadi yang pertama yaitu kita harus menerima kabar mempelai. Harus menerima kabar mempelai. Saudara, harus menerima kabar mempelai. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Sesudah kita menerima firman penginjilan, kabar baik, kita orang berdosa diselamatkan, baik, tidak dihukum, diselamatkan, kita harus lanjut mendengar kabar mempelai supaya kita bisa disucikan, diubahkan sampai menjadi sempurna seperti dia, menjadi mempelai wanita yang siap menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Ini pelita harus tetap menyala. Nomor 1 harus menerima kabar mempelai, cahaya Injil kemuliaan, ada cahaya. Yang kedua yaitu harus memiliki minyak persediaan. Jadi supaya pelita tetap menyala harus memiliki minyak persediaan. Ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ayat 2 sampai ayat yang keempat. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya, gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana Ya. itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.